Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok DALE untuk membuat video tugas dari proximity. Sebelum itu izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Eko Rizky dari kelompok DALE. Nah, jadi pada kali ini video yang ingin dibuat itu, jadi kami sudah berdiskusi. Jadi cara penyampaian pemimpin yang baik dan buruk itu kami membagi beberapa kelompok gitu. Jadi ada yang pengen menjelaskan pemimpinan yang baik dan juga ada beberapa yang menjelaskan pemimpin yang buruk. Nah, sebelum itu dari saya terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan pemimpin yang baik. Nah, kalau pemimpin yang baik menurut saya itu tuh pemimpin yang tidak semena-mena kayak cuman bisa nyuruh atau yang mementingkan kepentingannya pribadi gitu. Jadi dia tidak memikirkan anggota-anggotanya gitu loh. Kayak dia ngambil tindakan yang ini, tapi tidak mikirin orang-orang sekitarnya gitu, bakalan dapat akibatnya gimana gitu. Terus juga sebagai pemimpin itu harus bertanggung jawab, sudah pasti atas tindakannya. Terus juga berani. Kenapa berani? Pasti kalau setiap jadi pemimpin itu dalam organisasi atau pemimpin apapun itu, nanti bakalan ada oknum dari luar yang bisa mungkin kayak ada yang menjatuhin atau gimana. Di sana tuh sebagai pemimpin kita harus berani agar anggota kita atau organisasi kita itu tidak jatuh. Nah, itu dari Haiko. Terus juga kalau untuk pemimpin yang buruk, sedikitnya ya pemimpin yang lebih mementingin diri sendiri sih, kayak egois gitu loh. Pemimpin itu memang ya gimana tetap, apalagi dia memimpin organisasi gitu loh, gimana isinya tuh banyak kepala orang, banyak yang keras kepala atau gimana. Nah, di sana dia harus bisa memikirin solusi yang baik gitu. Nah, itu sih dari Haiko. Terus lanjut, mau dari siapa dulu nih? Ada yang nyari nggak? Kalau bisa sesuai tulis yang ada di docs kita aja sih. Ya udah, boleh. Yang paling kalau di laptop Haiko sih yang pertama tuh Dona deh. Dona dulu. Halo. Oke. So, sekarang izinin kenal diri dulu sekarang. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan, aku Dona Ariba Farnisa dengan NIM 103323300156. Menurut aku pribadi, kalau kepemimpinan yang buruk itu memiliki ketika orang itu mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Nah, kepemimpinan yang buruk itu juga cenderung tidak mendengarkan opini ataupun mempertimbangkan aspirasi dari para anggotanya. Kemudian seseorang itu juga dapat dikatakan memiliki kepemimpinan yang buruk ketika memiliki ego yang tinggi dan juga untuk bisa memenangkan pendapat ataupun keputusannya diri sendiri. Oke, siap. Terima kasih dari Dona ya. Baik, selanjutnya dari Dimas. Nadim. Yuk. Ya, coba gimana pendapat dari Dimas nih, pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk nih yang dipilih tadi? Kalau dari gue sendiri, pendapat gue pribadi ya, untuk pemimpin yang baik itu yang selalu mementingkan kebersamaannya gitu loh, sama-sama. Nggak mementingkan diri sendiri dan memiliki sifat yang tegas, karena menurut gua pribadi tuh seorang pemimpin harus memiliki sifat yang tegas karena supaya tidak diremehkan oleh anggotanya. Oke, siap. Dimas, ini apa namanya? Name tag sama armband ada kan? Aman kan? Siap, aman. Ada lagi nggak, Dim? Udah sih dari gua itu aja yang buat pemimpin baik. Oke, siap. Terima kasih udah Dimas. Selanjutnya coba lanjut dari Fakri. Oke, kalau menurut perkenalkan nama saya Farhan Mutawa dari Kelompok DAI. Menurut saya pemimpin yang baik itu pemimpin yang mempunyai arah dan tujuan yang bermakna.
lalu berperilaku sebagaimana pemimpin seharusnya, dan juga adil terhadap bawahannya maupun rakyatnya sendiri. Lalu ada juga tegas, lalu berwawasan luas dan juga jujur terhadap apa yang akan dikerjakan pemimpin tersebut. Itu kalau dari gue. Oke, siap. Keren. Terima kasih ya Pak Fakri. Selanjutnya coba pendapat dari Faiz. Halo, kok? Ya, Kedengeran? Coba. Ini yang tentang yang baik atau yang buruk? Bebas mau milih yang baik atau yang buruk. Coba Oh, buruk boleh. deh. Soalnya tadi baik terus nih. Sekalian juga izin perkenalan diri dulu. Boleh. Perkenalkan, gue Faiz dari Regu Dali. Mau nyampein pendapat tentang yang pemimpin yang buruk. Jadi menurut gue pemimpin yang buruk itu yang cuek terhadap anggotanya. Cuek di sini maksudnya tuh kayak nggak ngasih support, dukungan ataupun apresiasi atas kinerja anggotanya. Yang mana hal tersebut bakal bikin anggotanya nggak semangat, terus merasa nggak diapresiasi. Nah dari situ udah mulai tercipta lingkungan yang negatif dan itu nggak baik buat lingkungan ke depannya. Itu sih kalau dari gue. Iya. Terima kasih pada Pak Is. Coba selanjutnya dari Polo. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya itu Forensius Tagalung dari Regu Dale. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang baik. Nah, di mana kepemimpinan yang baik itu orang yang bertanggung jawab atas apa yang sedang dia pimpin dan dia bertindak dengan karismanya sendiri. Nah, seorang pemimpin itu memiliki kepemimpinan yang bagus yang sifatnya antara lain yaitu bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Terus dia berani dan jujur, berani mengambil resiko dan berpendapat serta jujur dalam hal apapun sehingga tidak merugikan pihak manapun. Nah, terus komunikatif juga untuk melakukan interaksi dan perilaku ramah terhadap anggota yang sedang dipimpin, dan juga adil dan peduli. Jadi pemimpin itu adil dalam kelompok atau dalam bagian apapun, serta peduli dan tolong-menolong dengan anggota yang lain, dan juga dipercaya oleh anggotanya, dan memiliki sifat kreatif dan inovatif agar menjadi motivasi dan inovasi baru bagi anggota-anggotanya. Sekian dari saya. Siap, terima kasih pada Polo, panjang juga ya, lumayan ya. Keren. Terima kasih Pol. Terus selanjutnya coba dari Xavier. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Fredrik Xavier Nathaniel D dari Regu Dale. Di sini gue akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang buruk. Yang pertama, kepemimpinan yang buruk itu pasti orang yang ngerasa dirinya tuh paling penting di atas segalanya itu nggak cocok itu jadi pemimpin, karena dia yang pertama nggak bisa mengayomi anggotanya, terus dia pasti kan semena-mena sama keputusannya gitu. Dan ya udah sih paling gitu aja, karena paling ujung-ujungnya jadi semena-mena tentang apapun. Udah sih kok gitu ya kok. Siap, terima kasih pada Xavier. Boleh selanjutnya coba dari pendapat dari Jeng, boleh nih, tidak Jeng? Halo, ada suaranya? Aman, ada. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Galuh Ajeng. Nah, menurut saya kepemimpinan yang buruk itu adalah ketika seorang pemimpin ini tidak dapat bertindak secara profesional. Contohnya itu tidak dapat membedakan urusan pribadi dan urusan bersama. Jadi di dalam organisasi ini kan pasti banyak banget anggotanya dan bakal banyak perbedaan pendapat ya. Nah, terkadang ada kejadian di mana si pemimpinnya itu memperlakukan khusus ke orang-orang tertentu yang biasanya itu teman dekatnya. Padahal seharusnya sebagai pemimpin yang baik itu si pemimpinnya ini merangkul para anggotanya. Gitu sih. Oke, siap. Berarti kayak privilege gitu ya? Ya. Terima kasih pada Ajeng. Boleh selanjutnya pendapat dari Hilda. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hilda Versa Agustin dari Regu Dali. Di sini saya akan berpendapat tentang kepemimpinan yang buruk. Kepemimpinan yang buruk menurut saya kepemimpinan yang menyebabkan dampak negatif pada organisasi. Ciri dari kepemimpinan yang buruk memiliki visi yang kurang jelas, komunikasi yang tidak efektif, dan memiliki sikap seenaknya terhadap bawahannya atau anggotanya.
Terus juga si pemimpin itu mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan anggota tim. Selain itu, pemimpin yang buruk seringkali menunjukkan kurangnya empati, tidak konsisten dalam kebijakan, serta menghindari tanggung jawab dan menyalahkan orang lain atas kesalahan dia. Terima kasih pendapat dari Anda. Boleh selanjutnya coba dari Alvin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfinsyah dari Regu Dal'i. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan yang buruk. Jadi kepemimpinan yang buruk itu biasanya sering karena tidak memiliki visi yang kuat atau rencana yang jelas. Jadi itu bakalan berdampak untuk anggota timnya. Jadinya itu anggota timnya bakalan tidak tahu apa yang harus mereka capai atau bagaimana harus mereka melakukannya. Siap. Pasti bingung kalau gitu pimpinannya. Sekian. Oke. Siap, terima kasih dari Alvin. Selanjutnya coba pendapat dari Asmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Sulaiman dari kelompok Dal'i. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kepemimpinan yang baik. Saya ngambil dari makalah yang saya buat, yang bersumber dari suatu artikel yang berjudul What We Know About Leadership. Ada 4 tema pemimpin yang berpengaruh dalam sudut pandang yang dipimpin. Bisa disimpulkan dari kutipan tersebut bahwa pemimpin yang berpengaruh dalam sudut pandang yang dipimpin adalah mereka yang memiliki integritas, ketegasan, kompetensi, dan visi yang baik. Gitu aja sih. Oke, siap. Terima kasih pendapat dari Asmi. Boleh selanjutnya pendapat dari Bintang. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang. Menurut saya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga fokus pada setiap individu dalam tim, yaitu pengembangan setiap individu. Karena pemimpin yang baik, yang efektif, itu memahami kesuksesan jangka panjang suatu organisasi, yang sangat bergantung pada keterlibatan suatu anggota tim. Terima kasih pada Bintang. Boleh? Middle 4 menit lagi ya? Boleh buat selanjutnya agak cepat dikit aja, nggak apa. Selanjutnya coba dari Noval, pendapatnya. Baik, perkenalkan, nama saya Noval Wisri Atala dari Regu Dal'i. Kalau menurut opini aku pribadi sendiri, kepemimpinan yang baik itu adalah pemimpin yang bisa menjadi role model bagi anggotanya. Dikarenakan sifat pemimpin adalah satu hal yang paling krusial, di mana anggota pasti mengikuti apa yang pemimpin itu lakukan. Oleh karena itu, pemimpin yang baik adalah seorang yang bisa diikuti oleh semua anggotanya. Baik, sekian, terima kasih. Siap. Terima kasih pendapat dari Nopal. Coba boleh selanjutnya dari pendapat dari Riyad. Baik. Izin perkenalkan diri, nama saya Dewi Stapedana dengan NIM 1033 dari kelas IT47 KS dengan dari Regu Dal'i. Kalau dengan seorang pemimpin yang baik itu mengetahui kelemahan mereka dan mereka tidak takut untuk menunjukkan kelemahan mereka dan bahkan minta tolong kepada anggota mereka dalam memperbaiki kelemahan mereka dan memberikan dukungan kepada anggota mereka untuk selalu yang terbaik. Terima kasih. Siap. Terima kasih pendapat dari Riyad. Boleh selanjutnya pendapat dari Tarisa. Nama saya Tarisa Naswazani dari Regu Dal'i. Menurut saya itu pemimpin yang baik menempatkan kebutuhan tim dan orang-orang yang dipimpinnya di atas kepentingan pribadi. Misal dia mesti lagi berantem sama pacarnya kah, atau punya masalah pribadi, jadi dia ikutan bad mood gitu ke organisasinya. Jadi itu kayak suasana organisasinya jadi nggak. Makasih. Baik, terima kasih pendapat dari Tarisa. Boleh selanjutnya pendapat dari Yan. Oke, baik. Menurut saya, kenalkan, nama saya Yahdian dari Regu Dal'i. Menurut saya, pemimpin yang baik itu setidaknya memiliki rasa kepedulian terhadap anggotanya dan membuat anggota merasa nyaman di bawah kepemimpinannya. Selain peduli ke anggotanya, seorang pemimpin juga bisa meningkatkan potensi anggotanya atau juga memberi kesempatan kepada
anggotanya untuk mengambil peran yang lebih besar. Lalu seorang pemimpin wajib memiliki visi dan misi yang jelas dan dapat meningkatkan organisasi yang dipimpin. Dan juga pemimpin organisasi harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar organisasi bisa berjalan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih pendapat dari Ian. Boleh selanjutnya pendapat dari Bila? Oke, perkenalkan, nama aku Zulfa Sabila dari Regu Dal'i. Kalau menurut aku, seorang pemimpin itu yang pertama dia harus punya visi yang jelas, terus dia harus bisa komunikasi yang efektif sama anggotanya, harus empati, tegas, terus bisa beradaptasi, terus dia teladan juga, dan menurut aku harus bisa menginspirasi dan memotivasi anggota-anggotanya. Sama yang paling penting, si pemimpin ini harus banget bisa punya hubungan yang baik sama anggotanya. Mungkin segitu dari aku. Oke, siap. Terima kasih dari pendapat Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Yoga Suhara dari kelas IT 4703 Regu Dal'e dengan NIM 1033230029. Ini nama tag saya. Ini atribut admin saya juga ada. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pandangan saya mengenai sikap kepemimpinan yang baik dan buruk. Kepemimpinan yang baik ialah pemimpin yang memiliki rasa inisiatif, dapat menetapkan arah tujuan yang pasti, serta dapat memberikan arahan yang jelas. Kenapa seorang pemimpin harus memiliki sikap tersebut? Karena jika seorang pemimpin tidak memiliki sikap tersebut, maka organisasi ataupun kelompok yang ia pimpin semakin lama akan semakin hilang arahnya. Karena bakal ngestak gitu. Bakal ngestak aja, gak ada kemajuan, kayak anggota-anggotanya bingung mau ngapain karena ya itu tadi pemimpinnya gak ada inisiatif sama gak bisa ngasih arahan yang jelas. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok Dal'e video tugasnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.